Halo semuanya, anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini anak-anak akan bertemu lagi dengan Ibu Putri, belajar kembali bersama Ibu Putri. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak akan belajar tentang sinonim. Sinonim atau di sini Ibu Putri tulis lambangnya sama dengan. Jadi Ibu Putri bisa artikan persamaan kata. Kenapa ya Ibu Putri bisa artikan seperti ini? Nah, yuk kita lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini. Setelah belajar hari ini, anak-anak diharapkan mampu memahami pengertian sinonim. Jadi anak-anak tahu dulu nih, apa sih sinonim itu? Pengertiannya apa? Artinya apa? Kemudian setelah anak-anak mengerti sinonim itu apa, anak-anak dapat memahami kata-kata yang memiliki sinonim atau kata-kata yang memiliki persamaan katanya atau artinya sama. Ya, oke. Nah, pengertian sinonim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip. Makna itu bisa juga kita artikan sebagai arti. Jadi seperti bentuk bahasa yang artinya mirip atau maknanya mirip atau sama. Mirip itu bisa juga dibilang sama ya dengan bentuk bahasa lain. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Nah, di sini Ibu Putri coba artikan sinonim adalah suatu kata berarti satu kata ya, satu kata saja. Suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti atau pengertian yang sama. Atau sama itu kita juga bisa artikan sebagai mirip. Sehingga sinonim bisa disebut juga dengan persamaan kata atau padanan kata. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi adalah sinonim dapat diartikan sebagai persamaan kata. Kalau persamaan kata itu artinya arti dari kata-kata yang berbeda itu sebenarnya sama. Hanya pengucapannya berbeda, tetapi artinya sama. Ya. Oke, lanjut. Contoh-contohnya seperti apa sih, Bu? Yang katanya itu berbeda tapi artinya sama. Contohnya seperti ini. Ada kata putra di sini. Putra, persamaan katanya adalah anak laki-laki atau juga bisa cowok. Nah, jadi nanti kalau kalian menemukan kata putra, menemukan kata anak laki-laki, atau menemukan kata cowok, jangan bingung. Mereka punya arti yang sama ya. Putra itu berarti anak laki-laki. Ya, anak laki-laki yang biasa menggunakan celana, tidak menggunakan rok ya. Nah, untuk yang putri, putri itu sama artinya atau persamaan katanya anak perempuan atau cewek. Ya, yang biasanya kalian bisa mengetahuinya dengan cara, oh anak-anak perempuan itu menggunakan rok. Nah, seperti itu. Kemudian ada kata juara. Juara persamaan katanya adalah pemenang. Ya, biasa dalam lomba-lomba atau dalam peringkat di kelas bisa juga anak-anak menemukan kata ini. Kemudian ada kata bahagia. Nah, bahagia itu ternyata ada juga persamaan katanya yaitu riang. Ya, ada kata riang. Ataupun senang juga bisa. Ya. Kemudian tim. Tim itu persamaan katanya adalah kelompok atau regu. Misalnya, dalam satu kelas Ibu Putri membentuk 2 kelompok. Kalau nanti Ibu Putri kapan-kapan bilangnya tidak 2 kelompok, tapi 2 tim. Anak-anak jangan bingung ya.
atau dua regu. Jangan bingung karena persamaan kata, karena dia punya arti yang sama. Artinya membentuk kelompok-kelompok, ya. Kemudian ada kompak. Kata kompak itu memiliki persamaan kata dengan rukun dan akur. Misalnya, aku hari ini bermain dengan kompak dengan teman-temanku. Bisa juga kompaknya diganti kata rukun. Aku hari ini bermain dengan rukun bersama teman-temanku. Atau bermain dengan akur bersama dengan teman-temanku. Nah, jadi jangan bingung ya. Next, ada kata kerjasama. Kerjasama di sini persamaan katanya kolaborasi. Ya, jadi ada tidak bekerja sendiri, tetapi bersama-sama. Bekerja sama. Kita bisa sebut sebagai kolaborasi. Kemudian ada gemar. Gemar itu artinya senang, suka atau menyukai, ya. Nah, senang ini tadi sama dengan bahagia. Bahagia itu tadi persamaan katanya riang. Senang juga bisa, tetapi beda ya. Senang di sana lebih ke perasaan. Ya, tetapi kalau gemar, suka, senang itu artinya hanya terhadap sesuatu, bukan perasaan, tapi terhadap sesuatu. Misalnya, aku senang atau aku suka dengan boneka ini. Aku senang melihat boneka ini. Aku senang mengumpuli boneka. Ya, aku senang mengumpulkan banyak boneka di kamarku. Nah, jadi bukan lebih ke perasaan, tetapi terhadap sesuatu benda, terhadap sesuatu, ya. Tapi kalau riang, bahagia, itu juga bisa kita artikan senang karena perasaan. Perasaannya sedang happy, sedang senang, sedang riang, sedang gembira. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada kata kikir. Kikir itu persamaan katanya pelit. Nah, jadi nanti kalau anak-anak biasanya tahu nih bahasa pelit. Tapi ketika kamu menemukan ada kata kikir, pasti kamu bingung dan kamu bertanya pada mama. Nah, setelah ini semoga anak-anak tidak bingung lagi karena kikir sama dengan artinya pelit, ya. Kemudian ada kata sahabat. Sahabat bisa juga disebut kawan. Persamaan katanya adalah kawan, juga bisa teman yang biasa kalian sudah kenal, teman, ya. Tapi kalau di kawan juga ada di lagu Menanam Jagung. Ayo kawan kita bersama. Nah, kata kawan itu sama dengan teman, sama dengan sahabat, ya. Kemudian ada kata cermat. Cermat di sini persamaan katanya adalah jeli atau teliti. Nah, biasanya kalian menemukan kata ini ketika kalian mengerjakan soal. Kerjakanlah dengan teliti. Teliti atau kalian artinya harus mengecek kembali. Dicek kembali benar-benar. Apakah perhitungan kalian sudah benar? Apakah ada yang salah? Nah, ketika nanti telitinya diganti dengan kata cermat, kerjakanlah soal ini dengan cermat. Nah, jangan bingung, cermat apa ya? Nah, karena kalian sudah mengerti, sudah mempelajari tentang sinonim atau persamaan kata. Maka ketika menemukan kata cermat artinya teliti. Ya anak-anak? Oke, selanjutnya ada kata usai. Artinya atau persamaan katanya adalah selesai. Juga dapat diartikan berakhir. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Perhatikan contoh kalimatnya ya. Kalimat pertama. Bayu adalah putra pertama dari keluarga Bapak Sutomo. Bayu adalah putra pertama dari keluarga Bapak Sutomo. Tadi persamaan kata putra adalah apa? Anak laki-laki, juga bisa cowok. Nah, kita coba ganti kata itu, tetapi kalimatnya tetap sama, ya. Bayu adalah anak laki-laki pertama dari keluarga Bapak Sutomo. Walaupun katanya diganti, walaupun katanya berbeda, tetapi memiliki arti yang sama. Sehingga kalimatnya tidak merubah atau kalimatnya tidak berubah arti. Ya, kalimat itu tetap sama-sama mengartikan Bayu itu adalah anak pertama laki-laki atau putra pertama laki-laki di keluarga Bapak Sutomo, ya, artinya sama walaupun kita ganti katanya.
karena mereka bersinonim, ya. Kemudian kalimat kedua. Anak-anak, pembelajaran hari ini telah usai, kata ibu guru. Nah, usai tadi bersinonim apa anak-anak? Bersinonim selesai atau berakhir. Good. Maka kita coba ganti di dalam kalimat. Anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai, kata ibu guru. Nah, mereka itu, dua kalimat itu tidak berubah arti kalimatnya. Walaupun ada satu kata yang kita ganti. Karena kata tersebut kita ganti dengan persamaan katanya. Sehingga tidak merubah makna atau arti dari kalimatnya. Oke? Apakah ada pertanyaan anak-anak? Jika sudah paham semua, nah silakan. Anak-anak, terima kasih telah menyaksikan video ini dengan sungguh-sungguh. Selamat melanjutkan pembelajaran di rumah. Semangat ya! Silakan diterapkan dalam kehidupanmu sehari-hari ya nak. Tetap semangat anak-anak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.